Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Alim Hanafi dan saya di sini sebagai tim build. Terus apa lagi? Oh, sekarang sudah alhamdulillah 2 tahun di sini. Terus oke, itu aja. Yang saya suka pertama lingkungannya apa ya? Di sini cukup terbuka gitu. Maksudnya dalam segala sangat mengapresiasi keragaman maksud saya gitu. Semua apapun mencoba anak yang dulu apa ya? Saya bilang mungkin pendiam, pokoknya setiap individu itu dicoba dicari potensinya apa gitu. Jadi sangat mengapresiasi keragaman itu. Terus yang lain secara arsitektural di sini saya bisa belajar banyak sekali arsitektur, baik dari kuliah Omah, bahkan sampai dari segi praktikalnya saya belajar sangat holistik gitu. Maksudnya dari arsitektur itu tidak hanya sebatas desain yang beautiful picture aja, tapi dari konstruksinya, bagaimana berkomunikasi dengan subkontraktor kayak gitu, itu banyak belajar lah. Dari segi elektrikal, plumbing itu semuanya kita entah kenapa merasa tertuntut untuk bisa semuanya gitu. Saya dulu mungkin cerita sedikit ya background-nya. Jadi dulu sebelum kerja di sini tuh punya keresahan gitu, kayak saya itu misalnya di rumah sendiri ada masalah hal-hal kecil seperti bocor keran, terus kamar mandi bau, terus apa gitu. Terus saya merasa nggak bisa apa-apa gitu dengan apa namanya problem-problem di situ. Terus misalnya keluarga saya pengen bangun rumah tapi budgetnya terbatas kayak gitu. Dan saya waktu itu lulusan arsitektur kayak cuman bisa nawarin beautiful picture gitu loh, cuman apa gitu, kayak malah nggak nyelesain masalah gitu, dan kayak malah nambah masalah baru gitu. Dan saya terus terang terpukul saat itu, maksudnya kayak merasa useless gitu. Nah, ketika mulai bekerja di sini, alhamdulillah apa yang saya cari cukup banyak didapatkan gitu. Maksudnya mencoba apa ya, seenggaknya sekarang mulai sedikit-sedikit lebih tahu harus bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menurut saya nggak apa ya, mungkin sepele tapi nggak mudah untuk menyelesaikannya gitu. Lebih tahu what to do lah gitu, apa yang harus dilakukan gitu sih. Itu secara arsitektur. Terus mungkin yang lain juga secara lingkungan teman-teman kerja, saya nggak hanya cuma bisa belajar dari Kak Riz doang gitu, tapi dari lingkungan ekosistem kerjanya itu saya bisa belajar banyak dari mereka, dari tukang, dari subkon gitu. Entah kenapa ekosistemnya mereka nggak pelit ilmu juga gitu. Maksudnya mau ngajarin, sabar ngajarin, mandor-mandor itu juga sabar. Mereka paham kalau kita itu berbuat salah, ya harus ini benerin gitu. Saya jadi merasa nggak cuma bisa apa ya, enaknya gitu sih, kita bisa belajar sama banyak orang di sini gitu. Bahkan di admin pun saya bisa belajar banyak hal gitu tentang ini. Dan kita pun punya akses ke sana, dan Kak Riz pun juga memberi akses ke sana gitu, untuk kalian belajar aja situ gitu sih. Sangat tepat lah untuk tempat untuk belajar gitu, menurut saya gitu sih. Berat banget ya tujuan hidup apa ya? Mimpinya kan sebenarnya nggak tahu, dari dulu moto hidupnya sejak di pondok, pokoknya intinya ya bermanfaat buat orang lain, itu sudah pasti lah. Cuman apa ya, kadang-kadang ya itu ya apa namanya, background saya yang sebelum masuk ke sini tuh merasa kok kayak makin tinggi kuliah kok rasanya apa ya, semakin jauh dengan masyarakat sekitar gitu. Seolah-olah
nggak bisa memberi kontribusi orang-orang yang terdekat kita gitu. Nah itu ya pengennya setelah belajar di sini dan terus nanti belajar di tempat lain, itu pengennya bisa itu sih, lebih berkontribusi pada orang lain gitu. Kalau mengutip kata Pak Eko tuh, kalau ada pilihan tidak ada dua pilihan, misalnya menjadi manusia atau menjadi arsitek gitu kan, ya saya lebih mending jadi manusia yang maksudnya ya bisa berkontribusi, bermanfaat pada orang lain, daripada misalnya dalam keadaan itu menjadi arsitek yang pragmatis gitu. Dia lebih memilih gitu, tapi memang perlu waktu untuk tahap level ke situ gitu, tapi memang mimpinya ke sana gitu sih. Jadi apapun, jadi arsitektur saya menganggapnya sebagai tool saja gitu. Impresi awal tuh dulu sebelum masuk sini, impresinya Kak Aris tuh orangnya sangat maksudnya sangat humble gitu, humble banget lah, maksudnya profile gitu, nggak kelihatan biasa lah gitu, senang ngajar gitu, tapi orangnya emang seperti itu. Terus waktu masuk ke sini itu impresinya, wah ternyata dia bos besar ya. Maksudnya banyak hal yang ditangani sama dia gitu, baik omah, terus dari kontraktor sebagai build tuh juga banyak mandor yang dia urus gitu. Ternyata nggak cuman arsitektur doang gitu, banyak ngajar lagi gitu, kayak dia orangnya banyak banget yang diurusin gitu. Impresinya ternyata dia bos besar ya gitu, dan banyak manifestasinya, dan banyak pingin, nggak tahu, mungkin bukan maruk ya, pingin ngasih, mungkin niat baiknya pingin berkontribusi banyak gitulah orangnya gitu, tipenya. Terus ya awal gitu ya sangat bos lah. Dulu awal-awal tuh sebelum pandemi saya melihatnya masih sangat bos gitu, bos yang jauh di sana gitu. Tapi entah kenapa waktu pandemi itu kebetulan karena tinggal di sini, kebagiannya waktu WFH di samping Kak Aris terus gitu. Nah di situ baru melihat sisi Kak Aris di yang lain gitu. Jadi ternyata ini orangnya sebenarnya pingin tahu apa yang kita pikirkan gitu sebenarnya gitu, nggak cuek gitu. Kalau sebelumnya tuh seolah-olah cuek gitu, padahal dia ya karena mungkin sibuk aja gitu, nggak sempat ini aja. Tapi waktu itu ya dia sebenarnya orangnya pengen tahu apa yang terjadi gitu apa yang dipikirkan. Terus ya udah ya cukup ini sih ada perbedaan sih setelah pandemi dengan sebelum pandemi. Oke. Jadi cukup ada perbedaan sih, mungkin entah bukan Kak Arisnya, nggak tahu apa saya yang melihatnya gitu, maksudnya dari sebelum pandemi gitu. Terus ya dinamisasi studio pun juga ya pasti ada perkembangan lah, sesuai sepanjangnya waktu ya pasti ada hal-hal yang ingin diperbaiki, ada yang ingin diperbaiki lagi gitu gitu sih. Kak Aris gitu menjawab nggak ya? Menjawab nggak ya? Iya menjawab ya. Ya harapannya semoga bisa senantiasa menjaga apa yang dipunyai sekarang, bisa bisa maintain, bisa menjaga bisa maintain supaya bisa lebih baik lagi ke depan gitu. Saya kira apa yang dipunyai sekarang pun juga sangat banyak dan perlu disyukuri gitu, dan perlu dijaga gitu. Terus kedepannya semoga bisa semakin bisa berkontribusi, berkiprah, menebar manfaat gitu, tidak hanya mungkin Kak Aris tapi orang-orang di bawahnya
alumni RAW atau OMAH gitu, dan bisa alumninya pun juga bisa membawa nama RAW dan OMAH itu juga bisa lebih baik lagi ke depan gitu ya. Happy birthday Kak Aritz, semoga di umur yang keberapa, 40 ya, 40, semoga bisa lebih baik, bisa menebar manfaat, keluarganya diberi keberkahan senantiasa. Dan terima kasih yang sudah pernah dijalani sampai saya sekarang gitu. Terima kasih semua, berkat Kak Aritz juga gitu. Thank you gitu. Jadi Alim itu punya pendekatan personal yang terbaik yang di studio. Surat resumenya itu saya masih ingat sampai sekarang. Bagaimana dia berusaha untuk menjembatani keinginan dia untuk belajar dan menyapa dengan mengucapkan selamat Natal gitu. Padahal konteks pada waktu itu ya pas waktu lagi malam Natal gitu. Itu nggak gampang ya untuk bisa tahu kayak gitu kan. Biasanya kalau aplikasi kan Dear Sir gitu, dimanapun itu ya, pengen KP, saya tahu karyanya gini-gini, nggak ada yang sampai begitu gitu. Bicara malam Natal itu nggak gampang loh, mendekati tahun baru misalnya dengan malam-malam yang syahdu ini. Habis itu pas lihat portfolionya, wah gila sih ya. Jadi Alim adalah salah satu orang yang Kak Aritz langsung minta sama Kak Yudit, oke, orang ini harus ada di studio gitu. I love his narration about life gitu, jadi straightforward langsung. Dan orangnya sangat saya jaga gitu sebenarnya, meskipun saya jaga jarak, karena waktu itu kan ada beberapa yang harus diurusin. Jadi saya tahu orangnya di sana, dia ngerjain apa. Briefing spesial adalah belajar tentang teknologi twisting ya waktu itu, karena itu hal yang paling sulit yang kita lakukan di dalam studio, twisting ya, curve tapi di twist gitu ya, jadi per movement gitu. Project akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu, yang dia tanganin gitu. Kenapa sih dia yang dipilih? Simple, yang lainnya nggak bisa. Sesimpel gitu aja. Karena yang lainnya nggak cukup tangguh, nggak cukup sabar, nggak cukup tekun. Alim dari project pertama yang dia tanganin top notch. Gitu. Temenin sama saya kasih sketsa sedikit jadi. Saya jadi, dia kan duduk di samping saya waktu COVID ya. Jadi cukup dekat lah. Jadi tahu papa mamanya punya padepokan, pesantren gitu ya. Dan oh ini anak pesantren berarti nih gitu ya. Jadi Alim adalah orang kedua dari UII yang ada di studio. Mulai ada tuh generasi, kalau anak-anak bilang Jogja Empire ya. Tapi saya merasakan bahwa situasinya pun berubah jadi lebih adem ya. Saya juga lebih dekat, saya juga lebih memahami, oh ya ada anak-anak yang memang membutuhkan waktu ya untuk bisa mencapai peaknya gitu. Dan Alim orangnya sabar sih. Jadi kalau kita bicara itu dia bisa ngerti ini itu luar dalam. Misalnya Kak Aritz ngomongin, oh ini mandor ini harus begini, harus ngomong gini ke orang, itu dia bisa mendeliver dengan baik. Orang yang bisa masuk ke tahap konseptual dengan cepat, menggolkan dari levels arsitektur, interior, product design, itu Alim gitu ya. Jadi pace-nya itu panjang. Dan Alim itu punya matanya tuh bagus ya, mata seninya tuh bagus, mata fotonya tuh bagus, mata menikmati hidup itu baik gitu. Nafasnya tuh panjang banget, tenang banget gitu. Itu kalau Alim kayak gitu. Jadi tinggal tunggu waktu ya sampai dia itu punya kesempatan gitu ya untuk bisa bercahaya. Dan ini nggak tahu dapat dari mana, tapi filosofinya itu bagus-bagus gitu kalau Alim. Filosofi hidupnya, cara dia memandang hidup gitu ya. Karena saya suka tanya kan, menurut kamu gimana kalau masalah begini? Jadi memandang sesuatu itu dari yang baik-baik lah. Sehingga dia menangani salah satu project yang tersulit yang ada di studio. Bukan cuma dengan bentuk, tapi dengan pendekatan seperti yang dilakukan di Guha ya. Pendekatan berkolase di dalam ranah
teknik pengolahan bentuk, ruang, dan tatanan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan dia berani. Dan sampai sekarang tangguh sih, gitu. Jadi mewakili begitu contoh yang sangat benchmarking sangat tinggi untuk anak UII sih. Dan Mas Revi, Mas Aji gitu nggak akan kecewa sih sama Alim sih harusnya. Itu harusnya sangat bangga ya, bisa bertahan dan bisa berprestasi ya luar biasa. Gitu sih. Dan saya berharap Alim bisa balik ke kampus ya, untuk bisa ngajar di kampus manapun ya, bisa di UI atau di kampus yang lain gitu. Saya benar-benar berharap ya dia bisa mengajar kan, karena punya nilai-nilai kebaikan. Menurut saya dosen gini mengajarnya nggak cuma pakai teknis ya, tapi pakai hati sih. Dan beberapa anak murid-muridnya kan yang asdos dia kan masuk sini juga gitu, jadi dan semua testimonialnya baik ya. Mas Alim udah kayak kakak gitu ya buat mereka.